Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat petani Hebat Nusantara, para petani milenial. Semoga selalu sehat, selalu mendapatkan rezeki yang halal dan barokah, dan yang sakit segera cepat sembuh, yang punya hutang segera cepat lunas, dan yang bertani semoga jaya dan tanamannya tumbuh sehat dan bisa berbuah untuk menghasilkan pundi-pundi uang buat kita. Pundi-pundi rupiah buat kita. Oke, ini sambungan dari video shot kemarin yang usia 18 hari kemarin lah. Ini adalah usia cabai saya, cabai lalap di 28 hari. Bagaimana proses dari pengolahan lahan? Lahannya ini dulunya lahan apa? Nanti akan saya bagikan seputar pengalaman saya untuk menanam cabai ini. Oke, jadi tetap semangat dan mari kita saling berbagi ilmu di dunia cabai. Oke teman-teman semuanya, sahabat petani semuanya, cabai saya ini berusia 28 hari setelah tanam. Saya mencoba menanam di musim kemarau yang sangat panjang ini. Kemarin saya tanam ini tanggal 17 Agustus. Jadi habis upacara langsung menanam cabai. Nah, dulunya lahan ini belum terpakai. Jadi ini kemarin itu cuma ditanami itu wet gedang sama apa kuwi jenenge kolonjono. Dan 10 tahun itu tidak ada tanaman apapun di sini. Yo selain itu suket sama kolonjono sama apa itu? Wet gedang. Karena ini di tengah-tengah kampung saya. Nah, banyak lahan tapi tidak dimanfaatkan. Nah, saya mencoba lahan baru ini, mengolah lahan baru ini untuk saya tanami cabai. Ini cabai lalap ya teman-teman. Oke, kita mulai dari pengolahan lahan. Jadi sebelum lahan ini tak tanami, itu tak cangkul dulu. Jadi cangkulnya itu cuma tipis-tipis, tidak usah terlalu dalam. Dalam juga lebih bagus, tapi kan kemarin juga di musim kemarau kan atas tolmai, jadi cuma koek ya 10 cm nih orang tingguan. Nah, terus berikutnya saya bikin bidingan. Nah, ini bidingan untuk di musim kemarau. Itu saran saya tidak usah terlalu tinggi teman-teman, karena ini cuma berapa ya ini, kira-kira 10 cm lah, enggak ada 10 cm. Terus lebar, karena ini isi 3, jadi lebarnya ini 60-70 cm. Ini lebar bidingan ini 70 cm, tak isi 3. Nah, kebanyakan kan di sini bidingan itu isi 3, jadi tiga tanaman, 1 2 3. Nah, kenapa isi 3 tanaman? Pertama untuk mengirit lahan, keduanya nanti kalau pas dia tumbuh udah bercabang, saat itu si daun itu akan menutupi tanah. Jadi dengan harapan nanti tanahnya bisa ajek, anyep. Nah, terus setelah saya membuat bidingan itu saya tabur pakai pupuk kompos, kotoran kandang. Jadi ngeduk langsung tak kasihkan sini. Nah, setelah saya kasih pupuk kandang di atas bidingan itu tidak saya campur ya, tidak saya campur. Jadi langsung saya kasihkan tabur ke bidingan, terus saya kocor. Saya kocor pakai air, tidak pakai dolomit. Jadi langsung saya kocor pakai air itu 1 hari rampung. Jadi dengan harapan si pupuk itu nanti sarinya bisa masuk ke tanah. Setelah itu saya diamkan selama 3 hari. Nah, 3 hari terus langsung saya tanami. Nah, ini tanamnya itu di sore hari. Jadi sore hari. Halo bos. Kae. Aku lagi ngeliput lagi gawe video iki sik. Nah, ini setelah bikin lubang, jadi tidak ada lubang, tidak ada pupuk dasar. Pupuk dasarnya cuma pakai pupuk kompos itu, tidak pakai dolomit. Setelah itu pemilihan bibit. Nah, ini bibitnya. Bibit itu penting teman-teman, karena ini kemarin saya itu mendapatkan bibit yang sudah tinggi, kira-kira 1 jengkal.
Dan itu nek cara kene ngarani wis bibit tua, jadi ini harus ekstra. Ekstranya kenapa? Harus pupuknya harus dilebihkan, terus airnya dilebihkan. Lah itu setelah saya tanam itu saya kocor setiap sore, nggak ada jelang. Sampai detik ini pun masih setiap sore, jadi tidak 2 kali sehari atau 3 kali sehari, ini setiap sore saya kocor dengan dosis berkurang alias berkurang itu kalau dulu waktu masih setelah tanam itu harus basah semuanya, tapi setelah usia ini, setelah kemarin itu umur 20 hari itu setiap sore, tapi dengan dosis yang sedikit alias yang penting tanahnya di kebasahan. Kenapa? Karena di musim kemarau ini setiap kali kita sore kita siram pasti nanti pagi sudah kering lagi, contohnya seperti ini. Nah nanti di siang hari pasti kepanasan, tanah ini juga akan panas banget. Nanti bedengannya terlalu tinggi kalau di sini dengan tekstur tanah yang coklat seperti ini, itu nanti tanahnya akan cepat kering teman-teman. Jadi akan cepat kering. Ini sudah kering, tadi malam sudah tak siram, tapi langsung aja kering. Kayaknya nanti sore kita siram lagi dengan seperti itu. Nah setelah usia 15 hari, jadi setelah tanaman cabai saya usia 15 hari itu tak kasih ZA itu seperti urea tapi yang kecil-kecil itu dengan sistem kocor. Nah itu takarannya itu kemarin saya pakai segelas kopi ABC itu untuk 25 liter. Sebenarnya kalau masalah takaran, masalah apa itu tergantung teman-teman mau apa, dan merek pupuknya pun monggo. Karena di YouTube, di toko poultry, di toko pertanian itu banyak sekali pupuk-pupuk yang menyarankan kita untuk pakai apa. Tapi berdasarkan saya sendiri, terus sudah 3 tahun ini saya berkecimpung di cabai itu seperti itu. Nah terus selang 10 hari itu kan itu nek jari ini itu pembuatan akar. Nah selang 10 hari saya pupuk pakai grower, itu harganya 18.000 per kilo. Kalau di sini ada yang 15.000, paling tinggi itu 18.000. Nah itu dengan harapan atau dengan pengalaman atau dengan saya belajar di media sosial itu untuk pertumbuhan batang dan daun. Nah ini malah wis ana sing arep berkembang. Nah jadi begitulah teman-teman, ini sekedar pengalaman saya berbagi dari mulai tanam, dari pengolahan lahan, tanam sampai sekarang usia 28 hari. Ini kuncinya jangan sampai tanahnya kering, alias tanahnya itu harus selalu dingin. Dalam artian dingin itu harus selalu ada air, karena nanti ini daunnya saja ada yang agak kurang mekar karena terlalu panas. Kalau siang terlalu panas, kalau sekarang kan musimnya juga dingin, kalau tidak kita serang dengan air itu nanti pasti akan kering, akan kuning godongnya. Jadi air itu sangat penting di musim kemarau ini, karena itu salah satu kunci. Walaupun pupuk Anda mahal dengan harga berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu, kalau airnya tidak tercukupi untuk nutrisi cabai, itu di musim seperti ini wah tenan wis genah kecer, wis genah tanaman Anda tidak tumbuh. Nah begitu ya. Jadi seperti itu pengolahan sampai saat ini di umur 28 hari ini. Nah ini ada yang bercabang. Seharusnya ini umur 30 hari itu sudah tinggi seperti ini semuanya. Tapi yo ndolntet ana sing dhuwur ana sing endek, ini malah urung apa-apa. Nah begitu ya. Dan ini tidak saya lakukan perempelan. Nah ada tambah lagi, ini tidak saya melakukan perempelan, eman-eman godongean bercabang-cabang seperti ini. Nak dirempel kan ya rugi le nyiram. Ya sapa ngerti sesuk ngerempayak ngono ge awoe oke. Nah itulah, jadi ilmu cabai itu banyak sekali, pengalaman bertani cabai itu banyak sekali. Monggo silahkan le arep do ngadu ilmu, le arep do golek pengalaman. Yang jelas ini saya cuma sekedar berbagi sedikit pengalaman di dunia cabai. Ini baru kemarin tak kasih guru, jadi belum ada perkembangan karena baru berapa hari ya, 3 hari
setelah saya kocor pakai glue. Nanti setelah 7 hari seminggu langsung kita kasih pupuk 16-16 biar kayak endang awoh. Untuk perawatan daun nanti juga akan saya semprot, tapi belum beli saya. Itu ya, sekedar berbagi pengalaman saya menanam cabai di musim kemarau ini yang sangat panas ini. Semoga bermanfaat. Oke. Nah, segitu dulu lur untuk episode kali ini, untuk video hari ini. Karena ini cuaca panas, ini harus saya tinggalkan dulu karena biar dia beristirahat. Panas dengan tak kau yang ini lur, narati kamu. Sekian dulu, semoga bermanfaat, menambah sedikit pengalaman buat teman-teman semuanya petani cabai. Jangan ngelukro. Pesan saya, tetap semangat di harga tinggi, tetap semangat di harga rendah. Jagalah tanaman cabai Anda atau tanaman apapun yang Anda tanam, pasti nanti akan membuahkan hasil. Siapa menanam mengetam. Oke, cukup sekian, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.